Baik Ibu Weni, selamat siang. Selamat siang Ibu Ya. Siti Aminah. Jadi gini Bu, besok nanti kita akan ada supervisi kelas. Jadi Ibu, saya harapkan nanti mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke kelas, kita akan melakukan praobservasi dulu ya Ibu. Namun perlu Ibu garis bawahi bahwa supervisi ini bukan untuk mencari kekurangan ataupun kelebihan dan lain sebagainya, tapi ini semata untuk Ibu nanti bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki di dalam proses pembelajaran itu. Jadi nanti kita sesi ini hanya ngobrol santai saja Ibu ya. Oke Bu. Baik, untuk pembelajaran ini Senin besok ya Ibu ya, tanggal 16 Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Kira-kira boleh saya tahu materinya tentang apa Ibu? Nanti materinya yang akan saya masuk nanti tentang statistika Ibu. Statistika ya Ibu. Kemudian kalau untuk tujuan pembelajarannya apa kira-kira Ibu? Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan statistika Bu. Menyelesaikan masalah tentang statistika ya Bu. Baik, untuk persiapannya seperti apa Ibu? Sebelum Ibu masuk kelas nih, apa persiapan yang Ibu lakukan? Nah, sejauh ini saya sudah membuat RPP ya Bu ya, yang namanya nanti itu kan rencana kita di kelas ya. Mungkin saja nanti tidak sesuai, yang penting kita membuat rancangan kita dulu, rencana kita dulu. Kemudian ada beberapa media pembelajaran, seperti saya nanti mungkin akan bawa timbangan berat badan, kemudian akan saya bawa meteran. Ada beberapa yang saya butuhkan peralatan untuk media pembelajarannya Bu. Oke, berarti Ibu udah ada persiapannya membuat RPP ya, Iya. otomatis sudah ada langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kira-kira adakah bagian materi nanti yang kira-kira Ibu merasa oh ini sulit dalam menjelaskan ke siswa, atau siswa akan sulit untuk memahami bagian materinya, kira-kira di mana Ibu? Nah, ini kita kan berhubungan dengan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan ini nanti adanya berdiferensiasi dan KSE ya Bu ya, atau kompetensi sosial emosional. Nah, di situ nanti kalau statistika itu kan banyak berhubungan menghitung-hitung angka sepertinya ya Bu ya. Saya perlu di sini nanti memotivasi peserta didik saya sehingga nanti dalam pembelajaran mereka itu merasa tertarik. Sepertinya saya yang sulit itu dalam pengembangan motivasi siswa itu Ibu. Motivasi siswa ya. Jadi dengan memberikan KSE kepada siswa supaya lebih termotivasi gitu ya Ibu ya. Kemudian kalau terkait strategi Ibu, bagaimana Ibu? Apa yang Ibu lakukan di kelas nanti? Oke. Nah, jadi rencana saya nanti Bu, siswa ini akan saya bagi yang namanya berdiferensiasi. Itu kan nanti ada namanya diferensiasi konten. Dalam konten ini akan saya bedakan yang misalnya audio, visual, kinestetik ya Bu ya. Jadi akan saya buatkan media pembelajarannya, mungkin nanti ada kayak saya juga ada sudah video pembelajaran Bu. Jadi nanti saya linkkan ke YouTube. Jadi siswa nanti bisa menontonnya lewat YouTube. Kemudian ada LKPD atau modul ajar atau bahan ajar yang berupa saya printkan. Kemudian nanti ada juga yang seperti timbangan tadi, gunanya untuk anak-anak yang kinestetik nanti ya Bu. Kemudian dalam prosesnya yang namanya diferensiasi berarti ada konten, produk, proses, produk. Jadi pada kegiatan yang produknya dan prosesnya juga nanti saya bedakan gitu. Oh, menarik sekali ya Ibu ya, sepertinya. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi Iya. dengan baik. Ya, jadi tadi sudah ada panduannya RPP tadi ya Ibu ya. Kira-kira masih ada nggak kekurangan yang Ibu temukan mengenai apa yang akan Ibu lakukan hari Senin nanti? Iya, sepertinya saya di assessment-nya ya Bu ya. Assessment. Jadi nanti mungkin saya bisa nih nanti kita sharing ya Bu ya, untuk assessment-nya seperti apa yang lebih baiknya ke depannya gitu. Siap Ibu. Nah, tadi kan ada masih adanya kekurangan gitu menurut Ibu ya. Iya. Ini kira-kira ada nggak nanti sesuatu hal yang bisa Ibu lakukan untuk menutupi dari kekurangan ini?
Nah, jadi nanti pada saat saya meningkatkan bagian yang menurut saya ini sulit ya Bu ya, mungkin saya nanti belajar dari Ibu yang sudah ada pengalaman dengan assessment. Kemudian nanti saya akan lebih mempelajari modul-modul di PMM juga kita ada kayaknya ya yang tentang assessment. Kemudian di YouTube juga sudah banyak. Mungkin saya nanti membaca atau menonton atau bertanya juga ke rekan-rekan sejawat yang sudah lebih jauh pemahamannya tentang assessment ini, Bu. Oke, siap. Jadi kira-kira kapan nih Ibu mau laksanakan untuk menutupi kelemahan atau kekurangan ini, Ibu? Nah, untuk yang aksi saya, ini saya rencananya setelah kita pra ini akan melengkapi semua yang kekurangannya. Insya Allah nanti pada saat pelaksanaan supervisinya sudah lengkap semua, Ibu. Oke, siap. Ya. Itu terkait rencana aksi yang sudah ada ya, iya. Secepat mungkin karena akan dilaksanakan secepat juga gitu ya. Kemudian nih yang selanjutnya Ibu, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ini di bagian apa Ibu? Saya lebih ke bagian kompetensi sosial emosionalnya Bu, karena menurut saya itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Kalau kita sudah bisa mengontrol sosial emosional, baik itu kita sebagai seorang guru, begitupun pendidik kita yang akan menerima pembelajaran dengan kita, insya Allah mungkin nanti pembelajarannya lebih bisa terkontrol dan bisa menarik bagi peserta didik kita. Oke, baik, tentang kompetensi sosial emosional ya Ibu iya, ya. Kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk ini apa? Jadi strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional saya ini nanti saya mungkin lebih ke sekarang banyak ini ya Bu ya, kayak yang di bagian KSE itu yang teknik stop itu banyak cara, mungkin saya bervariasikan caranya dengan lebih banyak mencari referensi baik itu dari YouTube, pokoknya dari internet juga banyak kita temukan. Begitupun untuk dalam rekan-rekan kita yang lain juga saya nanti akan berkolaborasi dengan Ibu sendiri. Tidak jauh-jauh nanti saya menjadikan Ibu mungkin sebagai tamu guru saya pada saat pembelajaran saya nanti juga gitu. Siap, insyaallah Ibu. Oke, jadi seperti itu ya Ibu ya. Nah ini tadi sudah dikatakan rencananya akan segera dilaksanakan secepat mungkin dengan berkolaborasi dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali Ibu. Sepertinya sudah sangat siap untuk pembelajaran hari Senin depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik ya Ibu. Amin. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Gimana Bu, perasaannya sekarang Ibu? Sekarang saya sudah merasa sedikit lega ya, karena sudah nampak bagian mana yang kurangnya, dan aksi yang akan saya lakukan nanti ke depannya juga sudah nampak seperti apanya. Jadi sudah sangat-sangat senang dan lega Ibu. Oke, sampai jumpa Senin depan ya Ibu. Iya, alhamdulillah karena udah merasa lega, nggak ada lagi yang mau kita bicarakan. Kita jumpa nanti hari Senin ya Ibu ya. Oke Bu. Ya, selamat siang Bu ini. Selamat siang Bu. Assalamualaikum
kita pakai integral untuk volume benda putar. Untuk hari ini Ibu tidak akan menggunakan infrakus ya, karena Ibu akan langsung dengan menggunakan Android kalian masing-masing. Nanti ada linknya Ibu bagikan ke link WA kita, WA grup kita nanti. Silakan nanti kalian duduk per kelompok dan kita akan mempelajari sesuai dengan link yang ada. Kemudian nanti Ibu akan juga membagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Di situ sudah ada materi-materinya semuanya. Nah, untuk pada tahap awal ini, tujuan dari pembelajaran kita kali ini itu menjelaskan penggunaan integral tentu dalam kaitannya dengan volume benda putar. Kemudian nanti kita akan menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk menentukan volume benda putar. Jadi menggunakan integral untuk menentukan volume benda putar. Jadi intinya nanti antara integral ini ada kaitannya dengan volume benda putar. Jadi nanti kalian simpulkan, kalian pelajarilah dulu nanti materi yang sudah diberikan. Kemudian nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah ada diberikan. Nah, berdasarkan angket yang sudah kalian isi minggu lalu, sudah diberikan juga nama-nama anggota kelompoknya. Bu, kenapa kami berbeda dengan kelompok sebelumnya? Karena kalian sudah mengisi angket. Dari angket itu Ibu mendapatkan berarti ada beberapa siswa Ibu yang ketertarikan pembelajaran. Yang pertama ada dengan audio, yaitu dengan rekaman, dengan suara atau dengan orang mendengarkan. Ada yang nanti dengan visual. Visual itu apa? Dengan video. Itu ada di YouTube sudah diberikan. Berarti nanti silakan Anda pelajari mana yang menarik dengan Anda dari dengan audio. Jadi nanti kelompoknya pun sudah disesuaikan. Nanti ada namanya dengan kinestetik, berarti langsung praktek boleh. Jadi nanti tugasnya pun kalian bebas, kalian mengumpulkannya. Nanti kan ada terakhir ini dengan Ibu pakai link. Ada satu soal nanti terakhir setelah kalian diskusi dan presentasi. Ibu bagikan link quiz, boleh kalian nanti di link itu kalian langsung menjawabnya boleh. Ada nanti kalian mengorek-oreknya seperti yang minggu lalu, kalian orek dulu, kemudian nanti kalian cari jawabannya, baru kalian klik di link quiznya. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Sekarang silakan duduk ke kelompok yang sudah Ibu bagikan lewat WA kemarin. Bukan berarti nanti kelompok satu dia mentang-mentang kelompok satu dia harus duluan ke depan, tidak. Jadi yang ke depan itu nanti yang kalah. Jadi silakan kalian kumpulkan satu orang perwakilan kalian ke depan. Kita pakai SBQ-nya. Kita pakai biasa kalian sip nggak? Biasa.
Seperti apa sih saya? Nah, kalian lihat hasilnya jempol atau telunjuk atau kelingking. Kalau sekarang ibu enggak, boleh kalian berapa aja kalian pakai, mau 10, bukan? Itu kalau tinta ya, kalau ini kertas itu. Nah, kalau sekarang mau berapa kalian? Mau 10, mau 3, tapi kalian mengalinya. Ini misalnya nih, ayo contoh kalian sama ibu ya. 10, kita bilang ibu 2 kali 5 kan 10. Nah, berapa yang keluar angkanya harus kalian kalikan siapa cepat dia yang menang. Berarti kalau yang menang berarti dia boleh milih apakah dia nomor 1, apakah dia nomor 2 dan seterusnya. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan siapa yang rasanya ahli dalam slip dan kalian apa sih? Satu kelompok aja dan 4 orang. Ingat nanti bukan yang tampil presentasinya ya. Dia kan 4 nih, nanti 2-2. Nanti ibu yang atur ratanya. Coba, siapa yang merombelnya di depan sini dan oke. Bapak ini siapa? Oke, jadi bapak ini siapa? Oke, Siti ke depan. Cepat di sini. Berjejer atau di sini? Silakan. Boleh kalian pilih waktu lawan kalian. Silakan berarti 2 di sini. Yang kalah mundur ya. Sini. Ya. Oke, boleh. Oke, Sisi dengan Supriyadi. Anissa dengan Sri Mulyani. Itu tak sama. Sini Sisi. Oke, Sri Mulyani dengan Supriyadi. 4. 1. Oke, duluan Anissa. Nisa maunya nanti tampil nomor berapa? Nomor 4. 4. Oke, ingat ya, Nisa nanti tampil nomor 4. Oke, lanjut, silakan duduk. Ingat. Tunggu dulu. Sisi dengan Supriyadi dulu. Dulu. Ya. Oke, maunya tampil nomor berapa? 3. Oke, silakan duduk. Ingat ya. Berarti Anissa 4, Supriyadi 3. 1, 2, 3. Oke, dua Sisi tampil nomor 2. Berarti Sri Mulyani nomor 1. Nanti kalau bosan boleh kita boleh. Ini kelompok 1. Silakan kalian diskusikan. Ini ada nanti pembahasan-pembahasannya. Jadi kalian jangan takut salah ya. Oke, Bu. Enggak apa-apa salah nanti.
soalnya sudah dibagikan, silakan kalian korek, kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian semuanya. Dan sebelumnya itu absen dulu ada yang tidak hadir ini. Itu ambil yang tidak hadir aja ya, karena banyak kalian nanti habis jam kita. Jadi siapa yang tidak hadir menurut guys itu ya izin ya. Ya, atas saya sakit. Berarti Afiansa ada yang menjelaskan. Baik, ada yang dia sakit. Dua itu aja. Yang dia pakai dia sakit. Ada suratnya? Tidak Bu, ada Bu. Ada. Mana suratnya? Dan juga berapa hari sakitnya? 2 hari. Ya nanti dia kalau ibu minta kita kasih dulu ya. Tidak Bu. Boleh. Silakan ada pertanyaan, silakan dicari dulu jawabannya di waktu mana yang mau bertanya? Betul, yang mana? Ada lagi pertanyaan? Beli kopi. Nanti tulis aja ke depan. Kamu dia beli itu. Besar sama dengan A, kecil sama dengan B. A kecil sama dengan B. Dan silakan seperti kemarin ibu bagikan link quiznya ya, satu kelompok mewakili satu, tapi nilai satu orang yang ke depan atau yang presentasinya itu mewakili nilai ke kelompok. 100 yang ke depan berarti kalian satu kelompok, jadi usahakan kerjasama. Dan boleh seperti yang kemarin ibu kalian buat dulu, kalian diskusikan berapa dapatnya dengan kawan-kawan kalian. Silakan buka tulisnya. Yang
Ya, kuisis kalian silakan lihat nanti jam turun. Ini gabung nama RT di sini ya, ada di sebelah kalian boleh diskusi ya Pak. Silakan
Silakan Ustaz persisnya. Seperti Rizna nanti ada di situ soal-soalnya sudah dikerjakan. Telepon. Boleh? Ya, start ya. Boleh, langsung boleh. Ya. Biar kita pikir-pikir. Boleh, ambil catatannya kalau perlu kapan. Buku paketnya kan sudah ada, boleh pakai buku paket, boleh pakai Google, nambah Google pakai nambah Google, boleh. Oh, ya, langsung start gitu. Ya, langsung start game, langsung itu. Jawabnya ini memang pas misalnya tidak boleh pakai data nanti dapat. Nggak usah cetak soalnya. Pakai jawaban.
Jadi nanti ya penilaian kalian ini ada namanya assessment. Ya penilaian itu ada nanti formatif, ada penilaian sumatif. Jadi ada dengan ujian. Nah sekarang itu nilainya keaktifan kalian. Kemudian nanti yang kalian presentasikan dan nanti yang nilai yang didapat dari nilai sumatif. Juga yang nilai dari LAPD-nya ya yang diberikan tadi harus bisa kalian menyelesaikannya. Ini 10 menit lagi ya. Ya 10 menit kita presentasi. Ya, kita presentasikan apa yang kalian buat di Jakarta. Jadi pembelajaran kita selalu dengan fokus ya. Ada kalanya ada nanti kemarin kita dengan video dengan proyek kita pakai fokus. Kita langsung itu ke handphone kalian. Jadi nanti boleh menurut kalian mana yang lebih baik. Misalnya nanti itu kita di refleksi akhir. Boleh kalian buat nanti di kertas kalian masing-masing kalian. Dan kertas satu lembar dan kecil-kecil ya. Apa yang perlu kita refleksikan, apa hasil yang kita pakai ini sudah bagus, apa yang bagus lagi, kemudian bagaimana cara itu, apa lagi yang perlu dilakukan ya, itu kita refleksikan. Jadi nilai refleksi tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Komentarnya saya komentar dulu jelas-jelas nanti nilainya tapi tidak.
Tapi
situasi. Silakan perhatikan kalau kelompok lain boleh kalian nanti memberikan saran atau nanti berbeda dengan yang kalian dapatkan. Boleh. Ya, boleh kasih saran. Oke, dok. Tapi jangan kritik ya. Tapi kritiknya boleh ya, tapi kritik membangun tapi tidak menjatuhkan kawan ya. Nanti jangan karena kalian lebih paham misalnya nanti nih kalian menjatuhkan boleh ya. Karena kita saling berbagi dan saling belajar. Jadi nanti boleh ada kritik membangun boleh. Coba perhatikan, ada yang berbeda. Berarti di sini P sama J dengan kita kasih atas dulu. Ada yang berbeda? Enggak, betul atau salah? Betul. Kita periksa dulu. Nah di situ diketahui tadi Pi atau batas A di sini Pi integral dari X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2 dY. Berarti batas atasnya D, batas bawahnya C. Nah berarti kita integralkan sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari yang sudah ada di materinya. Berarti ini kita bisa menggantinya ke Y, berarti ini dia dikurang 1 per 4 pangkat 2Y. Nah seperti yang kita ketahui berarti angka D tadi ini dikuadratkan dapat 3 per 4 Y pangkat 2. Berarti betul atau salah? Betul. Ya, tangan. Berarti kalau 4 ini, kalau 4 dapat materinya 2, 3, oke silahkan. Ini boleh tidak kita urutkan ya, karena kita merdeka. Yang penting nomornya jangan lupa, jangan terbalik. Ini jawaban untuk soal nomor 4. Jadi nanti tidak perlu yang banyak saja nomor itu. Di bawahnya aja banyak, tapi perlu gini berarti tambah boleh. Ini apa ini masuk belum ada sih lagi. Nanti kalian udah apa kira enggak, nanti kalian pakai yang ini video kita yang biasa itu kalian potong saja di situ ya. Kalian timpa. Nah kalau sudah kalian timpa nanti hapus yang sendiri nanti. Yang lain
Coba kalian perhatikan yang nomor 3. Tengok pengetahuan. Rumus manakah dia itu yang kita pakai? Beda kan yang rumusnya yang dari materi tadi. Rumus yang manakah dia yang sebenarnya? Penerapannya. Apa itu? Ada F dengan G-nya. Di mana dia? Yang di kuisnya paham kan? Jadi belum tentu betul semua yang dibuat kawan ya. Jadi nanti jika ada salah boleh kalian tanya, kalian buat pernyataan kalian seperti apa. Nanti kita cocokkan mana yang betul. Kita perbaiki kalau ada yang salah. Oke? Terima kasih. Kelompok 4 terima kasih. Oke. Nah, kalau kita semuanya betul atau salah? Kita pakai rumus yang mana? Yang nomor 4. Bagus. Nomor yang keempat. Nah, ini ada dia integral B sama dengan B integral dari F pangkat 2X dikurang Y pangkat 2X dx dengan batas atas B dan batas atas A. Jadi nilainya kita ganti. Berarti semua yang di dalam kurung ini kita ganti dengan nilai fx. Fx-nya adalah 2x dan gx-nya adalah x pangkat 2. Ini jadinya kita integralkan seperti yang sudah kita pelajari, kita integralkan saja. Maka dapat oleh batas atas batas bawahnya kita masukkan. Di sini batas atasnya 2 berarti masukkan angka 2. Ini batas atasnya 1 dikeluarkan dengan batas 1. Dapat di 4 kurang 1 berarti 3 bisa bergerak. Ya, bagus. Kita kasih atas untuk kelompok. Terima kasih kelompok sudah menyelesaikannya dengan baik. Nah, sekarang yang kelompok mana lagi tadi? Salah. Nah, tadi kelompok 3. Nomor berapa? 1. Oke, 1.
Rumusnya kemana? Jadi yang nomor satu ini rumus yang berapa tadi? Yang pertama. Ingat, mencari dengan batas integral kalau ada batas atas, batas bawah, berarti kita kurangkan antara substitusi dari batas atas dengan substitusi batas bawah. Di batas atas dulu jangan terbalik ya. Boleh campur sama jadi sering-sering baca-baca rumusnya biar cepat hafal. Yang penting kalian pahami konsepnya, akan mudah menghafalnya. Jadi konsepnya jika dia nanti integralnya itu berbentuk y pangkat 2 dx, jadi contohnya yang mana nanti dan baca yang di atasnya apakah dia memberi suku x. Jadi kata-kata kuncinya boleh harus paham. Berarti ini seperti yang tadi dia pakai rumus yang pertama. Perhatikan kelompok lain, betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Sudah sama dengan semua yang pakai ini? Ada yang berbeda? Sama? Oke, bagus, kita cek ya. Apakah betul? Ini dia jika ada dia berpangkatkan 2, berarti dia persamaan di dalamnya kita ganti dengan yang sudah ada di soal. Berarti x pangkat 2 tambah 2, tetap ini ada pangkat 2-nya, tetap kita pangkatkan 2. Jadi jangan lupa ya, nanti karena sudah kalian ganti, tidak kalian di sininya hilang. Jangan hilang, karena pangkat 2 itu pangkat 2 yang pertama di awal sini. Dan kemudian ini gunakan bilangan berpangkat. Ingat, bilangan berpangkat sebelum 6. Adakah perbedaannya? Ada, karena di sini kalau dia di sini pangkat 2-nya, di sini tidak ada pangkat 2-nya
baru pakai ya, perbaiki nanti ya kelompok 2 ya. Jadi ini nanti X pangkat 2-nya di bawah setelah kita tambahkan ya. Jadi di sini jangan langsung berubah pangkat 2-nya karena nanti di bawah kita pangkat 2. Ini penggunaan persamaan kuadrat, berarti X tambah 2 pangkat 2 berarti A kuadrat. Ini A, ini B. Seperti lalu dipangkatkan A-nya ini X pangkat 2 ditambah 2AB. Ini dia 2AB. Berarti 2 kali X kali 2 apa? Tambah B dipangkatkan. Berarti 2 pangkat 2 A. Nah, di bawah di sini tinggal kita integralkan. Nah, itu tadi maknanya. Setiap volume benda putar ini hubungannya dengan integral. Jadi di sini kalian integralkan dulu, berarti sudah diintegralkan, ini dia integralnya. Baru kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Berapa batas atas tadi? Soalnya berapa batas atas? 2 bagus. Batas bawahnya 0. Maka masukkan batas atasnya itu semuanya. Berarti ganti semua X dengan batas atasnya. Berarti 2 ya. Berarti X-nya dengan 2. Kemudian, nah di sini jangan kurang ya. Kelompok 2. Ya, ini di sini kurung. Nah, jadi ini kan dikali itu titik itu. Boleh kan yang titik bukan kurang. Nah, jadi di sini penyelesaiannya dikurangkan, di sini yang kurangnya. Oh, yang ini berarti, nah kurungnya yang salah, maaf ya. Berarti ini dia betul ini kurang, tapi kurungnya yang salah. Di sini dulu kurungnya. Nah, baru dibuka kurung di sini. Ini tidak ada kurung lagi, ya. Nanti ke sini. Penulisannya hati-hati ya. Baru diperoleh ini hati-hati di sini. Ini dia ada pecahan, ada bilangan biasa. Jangan nanti kalian babak habis tambahkan semuanya, tidak boleh. Itu aturan penjumlahan pecahan. Syaratnya apa kalau penjumlahan pecahan? Apanya yang sama? Yang di bawah apa namanya itu yang di bawah? Nah, lupa lagi. Penyebut. Ini kan berbeda penyebutnya, ini disamakan, berarti ini per 3, sudah sama-sama 3. Baru kita tambahkan semuanya, baru boleh ditambahkan karena dia sudah sama penyebutnya. Ya, jadi ini pecahan. Tapi betul ya, kita kasih fokus dulu untuk kelompok. Dan kita yang akhir ya, kelompok 3. Silakan. Boleh hapus saja yang nanti dulu. Boleh dihapus ya, ini sudah sama berarti kembali lagi. Jangan lama, boleh mau dihapus ya. Kalau masih ada yang ragu boleh nanti bertanya ya kalau ada ragu.
penjumlahan pecahan dan pengubahan pecahan biasa ke pecahan campur. Jadi ingat, kenapa sering diulang-ulang itu? Karena kalian sering lupa. Nah, coba tengok. Terima kasih. Kelompok 3 ya. Ya. Coba perhatikan ada apa yang berbeda? Ada. Ada yang mana? Oke. Apa alasannya yang membuat yang kalian yang berbeda? Alasannya yang nomor 2 dibuatkan pengulangan bacaan atas dan bacaan bawah. Oh, hasilnya sama? Beda. Beda? Oh, oke, coba tengok. Beda. Bagus ya. Ada
juga gitu ya. Jadi jika ini hati-hati membacanya ya. Ini ada nafas menunjuk tadi antara pangkatnya. Jadi kita baca perkalian di depannya itu dulu. Misalnya ada perkalian ini begitu ya. Jadi kalau kita benda putar, ingat yang dibatasi oleh Y sama dengan FX, kemudian ada sumbu X, kemudian ada garis X sama dengan A dan X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang berapa dari itu? Yang pertama yaitu V sama dengan I Y pangkat 2 DX dengan batas atas B dan batas bawah A ya, sama dengan I Fx pangkat 2 DX dengan batas atas B dan batas bawah A. Sampai terus ada lagi? Tidak? Ada lagi? Ada lagi yang bisa menunjukkan? Kelas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa paham semuanya? Sudah puas dulu. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada kesalahan itu Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat semangat, jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan Nah, udah selesai ya Bu En? Alhamdulillah Bu. Oke, gimana perasaannya Ibu setelah melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi tadi? Pastinya sudah lega ya Bu ya, karena dari kemarin bawa bukan sepertinya nih Bu, karena banyak kegiatan lain yang juga beriringan dengan ini dan sekarang sudah bisa selesaikan satu persatu. Alhamdulillah sudah lega ya. Oke, alhamdulillah ya, sudah lega ya. Iya Bu. Kemudian dari pembelajaran yang dilaksanakan tadi, kira-kira sudah sesuai nggak sih dengan rancangan kita yang kita bicarakan sebelumnya? Insya Allah sudah sesuai ya Bu ya, meskipun Sesuai belum ya. 100% ya Bu ya. Oke, sesuai ya. Menurut Ibu dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi yang Ibu ingin capai itu di mana? Saya ingin meningkatkan pada kompetensi sosial emosionalnya sepertinya Bu. Oke, KSE berarti ya Bu ya. Iya.
kalau ibu nih mau kembangkan tentang KSE, kira-kira dari praktek pembelajaran yang ibu lakukan tadi, kira-kira kalau levelnya itu dari 1 sampai 10, kira-kira ibu tadi berada di level berapa gitu? Sepertinya untuk saat ini saya masih di level 7 lah Bu. Oh, 7 ya. Jadi dengan harapan nanti kedepannya bisa meningkat gitu Iya, ya. Oke, tadi Bu katakan level KSE-nya masih di level 7 ya. Iya. Ada nggak dari serangkaian kegiatan praktik pembelajaran berdiferensiasi, ada nggak momen yang ibu merasa puas? Oh, saya di sini saya sudah merasa perfect lah gitu, puas lah gitu. Di mananya ibu? Kalau saya untuk yang merasa kepuasan sepertinya pada penerapan berdiferensiasinya ya Bu ya. Karena di sana saya sudah mulai menerapkan yang berdiferensiasi konten, kemudian proses, kemudian ada diferensiasi produknya. Jadi sepertinya saya sudah melaksanakan diferensiasi seperti yang sudah dilakukan pada kurikulum Merdeka gitu Bu. Wah, udah lengkap sekali ibu ya, keren. Padahal baru perdana tapi sudah keren sekali. Kemudian kalau tadi yang saya tanya itu di bidang kepuasan ibu, ada nggak sih di aspek apa yang ibu merasa kurang puas gitu dari penampilan atau praktik pembelajaran ibu tadi? Oke, kalau menurut saya ya Bu ya, dari penerapan yang sudah saya lakukan tadi itu saya merasa kurangnya saya dalam mewujudkan atau meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Meskipun tadi saya sudah melakukan diferensiasi, menurut kita kan itu akan lebih menarik bagi siswa ini. Sepertinya mungkin kalau seandainya saya tengok dari pembelajaran tadi, itu belum, target saya belum tercapai maksimal lah sepertinya Bu. Tapi memotivasi ya ibu Iya, ya? memberikan motivasi. Kira-kira nih, karena ibu merasa kurang puasnya di bidang motivasi, ada nggak sih langkah yang ingin ibu lakukan supaya kedepannya nanti motivasinya lebih ada ke siswa gitu? Ada nggak yang ingin ibu lakukan ke depan? Kalau menurut saya mungkin saya ini lebih meningkatkan dalam inovasi sepertinya ya Bu ya. Bisa saja nanti mungkin video yang saya tampilkan lebih menarik lagi dari ini, atau mungkin nanti pembelajaran atau media-media yang saya buat tadi lebih saya tingkatkan supaya lebih menarik bagi peserta didik saya sepertinya. Oke, jadi lebih ke inovasi Iya. pembelajaran ya. Oke, untuk mewujudkan berinovasi itu ataupun membuatkan media pembelajaran, ada nggak ibu temukan nantinya, kira-kira ada nggak kesulitan yang akan ibu temui dalam membuat atau menciptakan inovasi tersebut? Seperti yang namanya kita memulai suatu kegiatan ya Bu ya, pasti ada tantangan atau rintangan ya Bu ya, tidak bisa kita pungkiri. Mungkin nanti menurut saya untuk pembuatan media ini, karena saya kurang untuk kreativitas saya itu memang saya kayaknya monoton ya Bu ya. Kayaknya mungkin menurut saya desain saya ini sudah bagus, tetapi kayaknya mungkin belum terlalu bagus gitu. Jadi itulah tantangannya, karena saya jiwa seninya tidak seperti orang-orang yang lain lah gitu. Oh, jadi di situ ya. Kemudian ada nggak nanti yang bakal bisa membantu ibu untuk mewujudkan itu gitu? Oke, sepertinya saya mungkin melibatkan yang pertama siswa, karena siswa sekarang sih ibu tahu ya, siswa kita ini banyak yang kreatif juga kan, karena mereka tengok yang dari desain grafis mereka itu bagus-bagus. Mungkin nanti saya sketch dia gambarnya seperti ini, mungkin nanti bantuan ke siswanya saya coba nanti anak maunya desainnya seperti apa, bagusnya warna-warninya lah maksudnya. Maunya warna, misalnya nanti openingnya nanti warnanya ini, atau dia menampilkan dari kelasnya openingnya atau penutupnya juga nanti. Kemudian nanti kerjasamanya dengan tim IT kita kan ada ini Bu, nanti konsul dengan tim IT juga bagaimana bagusnya untuk seperti pembuatan video pembelajaran, mungkin kolaborasi lah Bu. Oke, jadi ada kolaborasi dengan siswa, kemudian dengan tim Sejawat. IT ya, dengan sejawat. Oke, menarik Ibu. Kira-kira kapan nih ingin Ibu lakukan untuk menciptakan inovasi baru ini? Jadi
saya ingin karena ini sudah berjalan kegiatan kita ya Bu ya. Jadi nanti saya ingin minggu depan lah Bu. Saya ingin minggu depan nanti minta bantuan Ibu juga lah nanti observasi lagi saya. Apakah menurut Ibu nanti sudah meningkat ya Bu ya? Karena menjadi acuan saya juga ke depannya untuk peserta didik saya gitu. Benar-benar Ibu. Oke, siap. Nah, ini rencana sudah ada nih, apa yang Ibu lakukan sudah ada, kapan waktunya juga sudah ada. Kira-kira harapan Ibu ke depannya apa lagi? Saya berharap nanti saya ke depannya semakin bisa berinovasi, semakin bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya, sehingga nanti pada pembelajaran saya siswa-siswinya merdeka dan pembelajaran yang saya berikan itu menyenangkan bagi peserta didik saya, Bu. Oke. Jadi nih sudah ada harapan yang pastinya untuk memotivasi siswa gitu kan. Dan rencananya juga sudah ada. Kira-kira sekarang perasaannya gimana Ibu? Apakah sesuai dengan tujuan sebelumnya? Oke, kalau sekarang sudah sesuai dengan tujuannya karena kita sudah kemarin sebelum observasi kita juga sudah bercerita ya Bu ya, sebelum supervisi ya Bu ya, sudah kita sampaikan juga tujuannya ke Ibu. Alhamdulillah untuk saat ini sudah sampai. Oke, ya baik, kita ketemu lagi ya nanti setelah pertemuan berikutnya, apalagi kira-kira yang perlu ditingkatkan. Oke, menarik sekali Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, sampai jumpa lagi. Iya.